Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 di sini akan mempresentasikan makalah hukum perkawinan di Indonesia dengan judul Persoalan Kontemporer Undang-Undang Perkawinan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, poligami. Dalam bahasa Arab, poligami disebut ta'did zaujah, bilangan pasangan. Kata poligami terdiri atas kata poli, artinya banyak, dan gami artinya istri. Berarti poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus atau polis yang berarti banyak, dan gemein atau gamos yang berarti kawin. Jadi poligami adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Dasar hukum poligami. Dasar hukum Islam ada dua, yakni Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada 4, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk pembuatan tertentu. Hal ini berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya, selanjutnya alasan-alasan suami berpoligami. Yang pertama, alasan yuridis. Dan yang kedua, ada alasan syariah. Yang pertama, A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan yang kedua, alasan syariah. Nah, di sini ada alasan-alasan syariah. Adanya ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah. Adanya hadis yang membolehkan suami poligami. Adanya contoh dari Rasulullah SAW yang poligami dengan 9 istri. Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum wanita. Adanya kaum kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh. Nah, ada beberapa alasan syariah ini yang merupakan tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam alasan terdapat ada penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan. Tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan berada di dalam dua masalah, yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah. 2. Hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya. Secara singkat, Mahkamah Konstitusi MK melalui putusan nomor 46 PUU 8 2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca.
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Penting untuk dicatat bahwa putusan MK nomor 46 PU 8 2010 tidak menyebut soal akte kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akte kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal-usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akte kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 UU Perkawinan lebih lanjut 3. Persoalan alasan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, bahwa perceraian hanyalah salah satu penyebab putusan perkawinan yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 39 ayat-ayatnya ditentukan bahwa 1. Perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Yang ketiga, tata cara perceraian di depan sidang dan pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bagaimana tata cara perceraian ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam ketentuannya menentukan bahwa seseorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Kesimpulannya, kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dan dapat pula menjadi alasan untuk bercerai. Kekerasan fisik seperti penganiayaan oleh suami terhadap istri dapat menjadi alasan untuk bermohon cerai oleh karena sebagai suami dan istri yang membina hubungan yang terikat dalam perkawinan yang sah. Kekerasan fisik dan lainnya bukanlah menjadi tujuan dari perkawinan oleh karena praktik kekerasan dalam rumah tangga adalah praktik yang bertentangan dan dilarang oleh hukum, hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istri sebagai perempuan telah mendapat perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang besar sehingga tidak dibolehkan menjadi objek kekerasan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.